Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Beken, selamat berjumpa dengan kita tim dari Jawa Barat. Saya bersama Pak Sekban, Pak Ahmad Mulkan, dan Ibu Korbit KBKR ya, Ibu Pinta. Nah, siang ini kita akan coba berbincang bersama atau di dalam podcast Beken, Berencana Itu Keren, Kabupaten Karawang atau DPPKB Kabupaten Karawang tentang khusus menyoroti KB pasca persalinan. Jadi kita ingin coba menyimak, mendengar tentang KB pasca persalinan di Kabupaten Karawang ini bersama Ibu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, Ibu Sofiah, Ibu Haja Sofiah ya. Ibu bisa diceritakan kondisi situasi terkini pelayanan KBPP di Karawang itu seperti apa dari sisi misalnya kesertaannya atau dinamika masalah-masalah yang dihadapi dan lain-lain, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berkaitan dengan warahmatullahi wabarakatuh. yang disampaikan oleh Kang Najib dari provinsi tentang KBPP ya, KBPP di Kabupaten Karawang. Ya. Terus terang saja memang tahun 2021 menjadi pukulan yang berat buat kami di Kabupaten Karawang, DPPKB Kabupaten Karawang, karena hasil evaluasi BKKBN Provinsi, capaian KBPP Kabupaten Karawang 2 terbawah, hanya 10%. Ya, 10% Jawa Barat, 10% 2 terbawah Jawa Barat. Dengan angka seperti itu, kami bersama JPIGO, kebetulan JPIGO sedang di Karawang juga, mungkin kurang lebih sekitar 5 tahunnya di Karawang, sudah 2 tahun di Karawang. Kami dengan Dinas Kesehatan juga sedang mengusulkan penerbitan Perbub tentang salah satunya tentang KBPP itu sendiri. Untuk upaya mempercepat atau peningkatan KBPP di Kabupaten Karawang. Ya, okay. Salah satunya sedang diproses Perbub, mudah-mudahan sekarang sedang di pusat harmonisasi di Kemenhumkam, mudah-mudahan dalam waktu cepat Perbub itu sudah bisa ditandatangani Bupati, sehingga dengan dasar Perbub itu kami bisa dengan tim Dinas Kesehatan bisa dengan cepat melaksanakan peningkatan capaian KBPP di Kabupaten Karawang. Itu menjadi instrumen yang diyakini bisa mempercepat peningkatan atau kesertaan KBPP, Bu ya. Sebenarnya apa yang diatur di dalam Perbub itu, Bu? Diatur dalam Perbub sendiri khusus kaitan dengan KBPP, di situ dicantumkan bahwa untuk edukasi kami kepada Ibu Mil 100%, kemudian untuk penggunaan alat kontrasepsi 70% dan 50%-nya untuk menggunakan alat kontrasepsi MKJP. Oh, itu menjadi target yang konkret, Bu ya? Ya. Selain itu, apalagi yang langkah-langkah dilakukan DPPKB Karawang ini untuk meningkatkan kesertaan KBPP ini, Bu? Kami dengan JPIGO sedang melaksanakan workshop peningkatan kapasitas pasca persalinan KBPP itu sendiri. Yang diundang itu adalah PLKB, Dinas Kesehatan, dan PKK. Kebetulan yang kami undang ada PLKB di 10 kecamatan terendah KBPP-nya. Makanya kami undang supaya mereka diberikan pengetahuan ilmu yang memadai untuk bisa meneruskan hasil workshop itu sendiri kepada teman-temannya PLKB di 30 kecamatan di Kabupaten Karawang. Itu yang workshop itu apa saja, Bu, yang diajarkan atau dilatihkan kepada mereka itu sehingga diyakini bisa meningkatkan KBPP itu? Dari mulai edukasi ya, dari mulai edukasi, kemudian pertama mulai dari pendataan itu sendiri, pendataan Bumil yang ada di wilayah kerja petugas kami, kemudian mengedukasi Bumil, kemudian pencatatan pelaporan yang penting memang buat kami, karena selama ini teman-teman kami yang diundang pun merasa bahwa pencapaian KBPP-nya sebetulnya sudah maksimal, sudah dicapai. Cuma mungkin karena kendalanya
sistem pelaporan yang kadang-kadang error sehingga, capaian kami ya rendah. Karena padahal kalau menurut teman-teman kami bahwa capaian KBPP di masing-masing kecamatannya ya sudah sesuai yang mereka yang mereka edukasi hasil edukasinya. Jadi ada kemungkinan sebenarnya mereka, menjadi peserta PPE tetapi tidak terlaporkan begitu, Bu, ya? Nah, seperti itu. Tidak dilaporkan karena memang kadang teman-teman kami melaporkan, pencapaian, akseptor KB, tapi tidak melihat rinci itu masuk di, item mana. Apakah item KBPP atau item PB atau dan lain sebagainya, itu yang mereka tidak secara rinci dilihat. Kadang seperti itu. Yang melaporkan yang kurang memahami atau misalnya bisa jadi di dalam menu pelaporan itu belum tersedia, bisa jadi, Bu, atau apa yang terjadi sehingga Kadang memang di menu pelaporan karena mungkin sistemnya sedang error sehingga tidak muncul. Kadang seperti itu, banyak, laporan-laporan dari teman-teman kami seperti itu. Tapi untuk sistem pelaporannya sendiri memang, menurut laporan yang kami dapat dari teman-teman, bahwa mereka kalau melaporkan itu selalu disinkronkan dengan Paskes. Paskes sehingga, mereka meyakini bahwa, laporan kami sudah sesuai. Tapi ya itu tadi mungkin ketika kita laporkan di sistem, mungkin sistemnya sedang error sehingga tidak masuklah laporan kami. Sehingga capaian Karawang ya rendah seperti itu. Oke, jadi memang problem data ini selalu menjadi problem di banyak tempat, bukan hanya di KB. Kita tahu penyaluran bantuan selalu bermasalah dengan data, betul. pemilu, hak pilih selalu bermasalah dengan data. Ini menjadi PR buat kita semua. Oke nih, karena sekarang juga hadir nih kebetulan Pak Sekban dan Ibu Korbit. Nah, kita ingin tahu bukan nilai strategis ya, bagaimana provinsi melihat Kabupaten Karawang sehingga menjadi salah satu perhatian nih di Jawa Barat. Ini Pak Sekban atau Ibu Korbit, Bang? Jadi kami memang dari provinsi menyampaikan ucapan apresiasi yang sangat luar biasa dengan Karawang. Setelah kemarin ada evaluasi terkait pelayanan KB khususnya KBPP, Karawang itu langsung tergelitik dengan angka-angka itu, sehingga kebetulan hari ini saya juga hadir di Karawang itu bersama-sama dengan HPQ ini terkait pelayanan KBPP. Sudah banyak yang dilakukan oleh Karawang. Salah satunya yang dari 10 tadinya yang menjadi daerah garapan ini dikembangkan di Kabupaten Karawang ini. Jadinya ada 20 kecamatan kalau nggak salah ya, Bu. Dan itu pun pelatihannya dengan Dinas Kesehatan dengan artinya tim inilah yang harusnya bergabung di lini lapangan supaya semuanya bisa tergarap dengan baik. Karena terkait KBPP ini kan banyak medisnya di dalamnya ya. Itu terkait pemahaman, terkait memang menggunakan KB bagi yang habis bersalin ini memang dimungkinkan apa enggak, itu kan ada penguatan dari para medis. Nah ini yang menjadi salah satu yang saya tangkap terbaiknya di Karawang. Dan yang kedua, karena tadi ada kendala di dalam pencatatan pelaporan, Karawang juga menginisiasi pembuatan Google Form. Jadi Google Form khusus mencatat KBPP ini. Untuk membackup laporan yang bolong lah katanya. Ya, yang bolong lah seperti itu. Takutnya mungkin saja karena wilayah Karawang itu kan sangat luas ya. Di sana tertangkap sinyal, mungkin di kota tertangkap sinyal, tapi mungkin juga ada keterlambatan sehingga membuat tidak menjadi terekam. Sehingga dengan Google Form inilah nanti teman-teman kita diingatkan di dalam Google Form sekian, kenapa di laporan bulanan rutin menjadi sekian gitu. Nah ini juga menjadi salah satu trik inovasi yang akan dibangun segera di Karawang supaya pelayanan KBPP ini bisa terekam dengan baik. Dan memang apresiasi dengan adanya Perbuk tadi ya Bu, itu sudah mengadop dari Perban 18 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BKKBN. Memang itulah tujuan kita bahwa 100% ibu hamil sudah di KIE, 70% harus ber-KB, dan 50%-nya harus KB NKJP. Dan ini sangat luar biasa. Gitu. Pak Sekban, barangkali sudah ada laporan nih kabupaten kota lain yang mengikuti jejak Karawang atau bersama-sama bergerak bersama Karawang di dalam hal dukungan kebijakan seperti halnya Perbuk. Ada nggak Pak daerah lain di Jawa Barat yang sudah melaporkan ke Bapak? Terima kasih. Saya saat ini sebenarnya belum sih. Tapi kalau saya lihat sih kemarin
sudah mulai riak-riak nih, Kabupaten Garut udah mulai tergelitik, Insya Allah. Tuh Garut, Kuningan juga Insya Allah nih kayaknya akan lebih meningkatkan ya, Kabupaten Bogor juga. Dan ini akan menjadi tolok ukur sebetulnya mulai dari Karawang dulu bagi saya itu. Dan ini KBPP itu kan dulunya kan KBPPK pasca persalinan pasca keguguran sebetulnya. Tapi kan karena sekarang mungkin makin kesini, alhamdulillah sih tingkat keguguran kita makin bisa ditekan, dan karena tingkat kesehatan juga lebih tinggi, jadi pasca persalinan. Dan sebenarnya untuk meningkatkan cakupan ini, khusus untuk laporan, teman-teman di Karawang itu udah bagus bagi saya itu, karena kolaborasi antar dinas kesehatan, IBI dengan OPDKB itu bagus. Jadi tingkat hanya mengambil, kalaupun kasarnya ya dulu kan ada namanya PKBRS ya. Nah itu kan ada pencatatan pelaporannya biasa masing-masingnya. Jadi kan teman-teman lapangan tinggal mengambil dan kita mereka relasi, dan memang sekarang memang bukan kendala sebetulnya, sekarang lebih bagus karena segala sesuatunya melalui aplikasi sih, dan itu dan memang harus kita lakukan mungkin khususnya untuk pengentrian atau apanya gitu ya kan. Mudah-mudahan ke depan sih kita akan lebih bagus lagi, apalagi sekarang dengan JHPIAGO yang udah beberapa tahun kerjasama dengan Karawang ini, fasilitasi dari teman-teman KBKR nih provinsi, mudah-mudahan Bu akan lebih baik lagi lah di Karawang, Insya Allah gitu ya. Apalagi kalau lihat, mohon maaf nih, bupatinya luar biasa banget ya dukungannya ya. Apalagi sekarang mau keluar nih Perbup, ini kan akan menjadi luar biasa kalau ini aja begitu keluar tanda tangan bupati keluar, ini akan menjadi booming bagi saya itu untuk Karawang, dan ini akan menjadi contoh baik sih untuk kabupaten dan kota lain. Itu mungkin. Oke Pak, sebelum itu kan kalau Karawang itu tadi dengan 10% KBPP itu di urutan 2 terbawah lah kata sebelum. Sebenarnya untuk angka Jawa Barat sendiri berapa Pak sekarang untuk kesertaan KBPP itu? Kalau lihat dari KBPP kita itu masih di bawah angka 40%. Di bawah Jadi 40%. masih jauh karena memang yang terbesar itu kan Sumedang ya, tapi yang lainnya itu semua di bawah rata-rata gitu. Jadi artinya memang perlu perjuangan yang sangat luar biasa terkait KBPP ini, karena kalau lihat dari angka hamil Jawa Barat itu kan besar ya, tapi yang ber-KBPP-nya sebenarnya kalau dilihat sih bidan-bidan kita juga sebenarnya sudah pada dilatih terkait KBPP, cuman itu tadi mungkin ada hal-hal lain di luar dari yang memang tugas-tugas kita yang belum sinkron di lapangannya, mungkin itu yang juga perlu penguatan sebenarnya. Oke, itu beberapa PR ya kita lihat sistem pencatatan dan pelaporan ini. Oke, untuk mengakhiri ya podcast singkat kita nih, kita ingin pertama kira-kira terobosan apa lagi nih, inovasi apa lagi yang dilakukan DPPKB Karawang untuk meningkatkan cakupan atau capaian KBPP maupun program Bangga Kencana secara umum nih Bu Kadis. Ya, untuk capaian KBPP insya Allah dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti workshop yang sudah dilaksanakan JPIGO. Kami akan menindaklanjuti di APBD 2. Insya Allah kami akan melaksanakan orientasi bagi seluruh petugas lapangan KB, PLKB, baik PNS maupun non-PNS, dan 4 angkatan khusus fokus masalah KBPP dan stunting. Dan kami juga mungkin setiap bulan akan melaksanakan pembinaan kepada pos KB, supos KB juga untuk sama-sama menyampaikan ilmu tentang bagaimana sih cara peningkatan KBPP itu sendiri. Mudah-mudahan saya sih sangat yakin dan optimis dengan ketertinggalan kami di tahun 2021, insya Allah 2022 kami semakin yakin KBPP di Kabupaten Karawang insya Allah semakin meningkat. Oke, amin. Kita semua berharap, berdoa inovasi, terobosan yang dilakukan DPPKB ini bisa membuahkan hasil yang menggembirakan ya. Termasuk saya kira kalau pendapat pribadi misalnya ini kemasan-kemasan komunikasi yang lebih kekinian seperti podcast itu juga turut salah satu hal yang patut mendapat sorotan saya kira di Jawa Barat ya. Jadi mendekatkan komunikasi publik melalui media-media yang lebih populer ya. Termasuk media sosialnya juga ini paling aktif kan di Kabupaten Karawang untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini. Sobat Beken, terima kasih sudah menyimak perbincangan kita siang ini.
dan sampai jumpa di episode berikutnya ya. Kita salam Bangga Kencana dulu atau ya berencana itu Berencana keren. itu keren. Berencana itu keren. Ya, terima kasih.